Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Pintu Misteri. Salam Rahayu Gi Pangestu. Kali ini Pintu Misteri akan menguak misteri di tahun 2023 ada apa? Dan simak dengan baik, jangan lupa ya. Bergabung jangan lupa di sahabat, bunyikan lonceng notifikasinya agar ketinggalan video-video terbaru dari saya. Di menit ketiga atau 4 menit dibunyikan lonceng notifikasinya gitu teman-teman. Disimak dan baik-baik topiknya. Kali ini kita akan membahas yang ada di Semarang kemarin, yang awal Januari konon katanya banjir. Kita akan menguak lagi bersama ini. Nggak urusan ya punya aku. Jadi kita akan menguak misteri teman-teman. Misterinya banjir. Disimak dan baik-baik, jangan lupa jangan di skip, tontonlah sampai selesai biar nggak tinggalan video terbaru saya. Langsung ke pembahasannya. Saya mendapatkan kasus ini. Ya emang awal Januari kemarin di Semarang banjir padat karena banjirnya meluap sampai stasiun keretanya nggak semua bisa tergenang air, jadi nggak bisa dilalui oleh jalan kendaraan maupun mobil maupun kereta api. Jadi kereta api sampai libur. Jadi sampai sekarang masih banjirnya redam keseluruhan dari mana itu seluruh semua yang ada di banjirnya perairan di sungai-sungai Semarang, kota Semarang itu meredam semua ke desa-desaan, perkampungan. Jadi di sini saya mendapatkan orang kesedihan ya teman. Di kesedihan banjir Semarang kemarin 1 Januari, 30 Januari, 31 Desember kemarin, maaf 31 Desember sampai awal 1 Januari aku mendapatkan gambaran karena orang mau mudik, niatnya mau mudik tapi orangnya susah. Gimana kalau dilalui banjir? Jadi mudiknya susah, mau pulang kampung jadi susah, jadi mau liburan jadi susah. Saya mendapatkan gelombang air ini yang ada di sungai-sungai itu jebol semua. Jadi sungai-sungai, jembatan, kali itu ibaratnya kali ya, wong Jawa ini ngomong kali gue jebol. Jadi penampungan air gak muat langsung meluber ke jalan raya. Jadi ke jalan raya hujan kemarin tuh meluap seluruh yang ada sungai itu meluap semua. Jadi nggak bisa dilalui mobil, kendaraan maupun apa itu. Di sini saya mendapatkan kasus ini terakhir. Jadi banjir bandang yang di kemarin Januari saya seperti ada sungai-sungai yang nggak bisa menampung air, keluhan air. Jadi sungai-sungai yang nggak bisa menampung air, semua sungai yang ada di Semarang, Jawa Tengah itu jebol semua. Kartu terakhir. Jadi kartu terakhir saya mendapatkan yang di sungai-sungai Semarang itu jebol. Jadi warga-warga banyak yang mengungsi. Jadi saya mendapatkan warga-warga yang mengungsi di Jawa Tengah, di Semarang kemarin. Ini melalui sampai tekan desa-desa, dari kampung. Jadi aku mendapatkan ini dari ke kampung sampai kampung. Di Semarang tuh akan lebih dari banjir bandang lain. Kayaknya aku mendapatkan vision ya teman. Jadi aku mendapatkan bisikan dari energi saya menangkap banjir bandangnya makin kesana makin nambah naik. Jadi nambah naik, kemungkinan aku ini dapatkan gambaran kemungkinan banjirnya ini lebih gede ketimbang yang awal Januari. Jadi bisa melalui ke jebol-jebol sungai itu, sungai dari pelosok Semarang, sungai yang dari desa pinggir Semarang itu jebol semua. Tuh 2-3 ada sungai, tiga-tiganya itu jebol. Jadi arah barat, arah timur, arah utara. Jadi sungai itu jebol, nggak bisa menampung air banyak banget. Karena cuaca ya, kondisi sekarang itu kalau di Semarang itu hujan teman. Kondisi Semarang itu hujan. Sekarang tanggal 7 Januari, tanggal 7 Januari, pabriknya sekarang masih banjir bandang teman-teman. Jadi banjir bandangnya masih ada. Aku sih mendapatkan itu ya teman-teman, banjir bandang itu. Jadi aku mungkin dapatkan satu lain. Di banjir bandang itu saya mendapatkan seperti orang mengungsi. Jadi di sini orangnya banyak yang mengungsi teman-teman. Lebih baik mengungsi
Oh ya, masalah sembako Bismillah. Kalau masalah sembako masih mudah didapatkan. Aduh, gubernur di sini ya, saya mendapatkan satu energi yang positif ya, lumayan menjengkel lah. Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, orangnya lebih tegas tapi bijaksana. Tapi di sini Pak Ganjar Pranowo lebih kecewa. Kenapa Semarang banjir lagi? Kenapa Semarang banjir lagi seperti tahun-tahun sebelumnya? Pak Ganjar Pranowo lebih meresah, kecewa. Kenapa banjir Semarang melalui banjir lagi-lagi? Aduh, banjir lagi-lagi. Jadi gitu tuh. Jadi yang di gambaran saya aku mendapatkan gambaran bagus nih. Karena yang saya tangkap itu banjir Semarang kemarin itu saya malah mendapatkan gambaran seperti ada ikan yang masuk ke rumah warga. Jadi ikan yang di sungai sampai ikan yang di penampungan itu jebol semua teman-teman, jebol semuanya. Jadi kampung-kampung, sungai-sungainya jebol semua teman-teman. Terus gimana kalau sungai-sungainya banyak yang jebol teman-teman? Sungainya jebol semua ya teman-teman, yang di Semarang maupun yang di tempat-tempat lain. Aku jeda dulu teman-teman. Jadi yang kemarin waktu banjir sekarang ini yang di Semarang masih tetap ragu-ragu, pemerintah masih ragu-ragu, harus ada peluang yang aku tangkap. Jadi mungkinan Pak Ganjar Pranowo ini lebih tegas dari sebaliknya. Tegasan Pak Ganjar Pranowo dari pandangan energi yang saya tangkap lebih bijaksana, melalui ada kepentingan atau melalui ada beruntungan mungkin banjir Semarang ini bisa diatasi dengan normalnya. Mungkinan itu ya, tapi saya mendapatkan gambaran ada ikan-ikan yang keluar dari sungai-sungai. Selain ikan keluar dari sungai, aku menangkap seperti ikan-ikan yang dari kolam warga, kan banyak ikan tuh. Ikan-ikan yang di Semarang mungkin ada yang keluar dari kolam. Ya kalau warga biasa itu keberuntungan mendapatkan ikan-ikan gratis, tapi kalau di saya itu ikannya kasihan yang punya ikan. Jadi yang punya ikan lebih kecewa karena sedih, yang punya ikan itu ikannya hilang. Jadi mungkinan saya itu next video kita akan membahas banjir yang ada di Kota Pati, Pakalongan, Brebes dan sebagainya. Mungkinan ini banjir bisa dilalui. Apa yang aku tangkap dari energi vision saya itu banjirnya melalui dari sungai-sungai Semarang. Kemungkinan ada sungai-sungai 3 lainnya. Yang jebol itu adalah salah satu sungai yang ada di Semarang yang jebol. Aku lebih menangkap energi lain, ada banjir di Kota Pati. Next video akan bahas Kota Pati. Mungkinan ya di kata saya ini ada keberuntungan yang lain. Mungkin segitu. Aku mendapatkan ini teman-teman. Pak Ganjar Pranowo masih serius dengan banjir ini. Apakah beliau masih bisa menangani kasus-kasus banjir ini? Aku tangkap di kata saya, beliau masih bisa menangani banjir yang ada sekarang ini, yang ada di Semarang ini. Beliau masih bisa kerja untuk kasus-kasus banjir yang kemarin, banjir yang sekarang masih ditangani. Beliau masih kerja untuk cara mengulangi banjir agar banjir tidak terkena. Dimanakah ini dari kata-kata saya udah apapun itu semuanya ada, banjirnya ada. Aku sih mendapatkan seperti orang sedih di sini. Aku mendapatkan orang sedih di sini karena masyarakat kecewa adanya banjir terulang kembali, banjir yang kemarin ulang kembali ke sekarang. Jadi tahun 2023 banjir lagi, 2022 yang kemarin juga banjir lagi. Mungkinan ini adalah pembalasan dari sang alam atau semesta alam. Kemudian aku mendapatkan satu ini adalah banjir yang sekarang ini adalah
banjir hukum alam atau semesta alam. Hukum alam kembalinya kepada sang pamong tanah Jawa, karena sang pamomong tanah Jawa udah kembali di tanah Jawa, pemulukannya ke ajaran budi pekerti dan ajaran adiluhung yang sekarang kita ajarkan. Di situ saya aku mendapatkan keberuntungan. Kembalilah kepada jati diri kita sebagai orang tanah Jawa, agar kita tidak terhindar dari mara bahaya, balak dan sebagainya. Dan kita sebagai orang Jawa harus bisa menghormati adat istiadat Jawa. Kembalilah ke jati diri sebagai orang Jawa, kembalilah ke ajaran-ajaran budi pekerti Jawa dan adiluhung. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bergandengan tangan agar semua kita bersatu, kerukunan, kejayaan, titik dan Pancasila, dan sampai Pancasila itu pecah dan sampai agama dijual sebagai untuk politik kepentingan pribadi. Mari kita gandeng berrukun-rukun dan sampai kita pecah agama maupun suku dan ras dan kulit warna kulit. Mari kita berdoa bersama. Salam Rahayu, Kibang Setu Sagung Dumadi.